Sekarang ngomongin personal life ya, karena di Instagram beberapa waktu yang lalu ada yang nge-DM kalau misalkan Kak mau buka Q&A dong, jawabnya di YouTube. Sebenarnya aku tuh kayak kalau mau buka Q&A aku tuh cuman mikir, lo siapa sih yang mau tahu tentang personal hidup lo gitu. Jadi kayak aku tuh jarang banget sharing tentang my personal life, dan aku ngerasa juga kayak emang aku tuh agak private sih kalau misalkan tentang kehidupan pribadi aku. Aku biasanya cuman mau cerita kalau misalnya memang aku lagi pengen cerita dan teman-teman aku juga sangat menghargai privasiku gitu. Ya aku juga menganggap followers aku tuh juga sebagai teman-teman aku gitu. Jadi aku juga pengen you know me more. Jadi kalau misalkan kamu follow aku, kamu tuh tahu sebenarnya apa sih yang mau kamu cari di aku gitu kan. Dan ya we're like a friend lah ya. Aku sempet buka question box beberapa waktu yang lalu di Instagram aku, dan aku udah kumpulin pertanyaannya yang bakalan aku jawab. Nggak semua ya, aku nggak nyangka sih ternyata banyak juga yang seantusias itu memberikan pertanyaan. Oke lah, di sini kita bahas yang menurut aku mau aku sharing. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari Zaezeza. Nungguin koko nikah atau duluan nikah, Ci? Oke, jadi aku tuh emang deket banget sama koko aku, kakak aku ya. Dan aku tuh punya 3 kakak dan 2-nya udah nikah, sisa 1, tapi aku kayak deket banget gitu loh sama yang satu ini. Terus kayak umurnya kita juga nggak beda jauh kan. Jadi banyak sih yang kayak, apalagi orang tua ya. Orang tua sih berharap dia duluan kan, karena sesuai urutan. Cuman ya, kalau aku sih bilang sesuai Tuhan kasih aja deh gitu. Siapa yang sampai jodohnya duluan ya dia yang duluan. Aku juga nggak berharap kayak ya udah koko aja duluan atau aku aja yang duluan. Enggak juga sih, kayak ya kita berdoa aja yang terbaik buat kita berdua. Yang kedua, ini banyak banget sih yang nanyain pertanyaan ini, dari Zalfa Aliyah. Ini satu aja ya perwakilan. Awal mula tertarik masak kapan dan kenapa? Mungkin aku juga udah sering banget cerita. Aku tertarik masak karena dulu waktu almarhum nenek aku itu kan di rumah tinggal bareng mama dan papa. Beliau tuh suka banget masak, suka banget. Dan aku tuh kayak sering iseng gitu loh, suka ngeliatin. Karena kan pulang sekolah bingung ya ngapain gitu. Mau main juga kakak-kakak cowok gitu kan, mau main gimana, mereka main PlayStation gitu-gitu, kadang aku ikut sih, cuman bingung mau main sama siapa lagi. Ya udah akhirnya main sama almarhum nenek, mainnya masak-masakan. Jadi kayak aku bantuin gitu loh, misalkan kayak dia bikin perkedel, aku bantu ngebulet-buletin ya. Meskipun dulu tuh ganggu ya, nggak membantu banget, cuman kayak I'm happy with that. Almarhumah juga seneng gitu loh karena ada cucunya. Ya sih, siapa yang gak seneng main sama cucu? Nah, udah dari situ aku seneng masak dan akhirnya melanjutkan kuliah ke perhotelan. Nah, di situ baru deh belajar skill-skillnya kayak gitu. Kita mulai ke pertanyaan yang hot, apa yang umum dulu ya. Dari Raniko 27. Cibek udah nggak jadi guru TK lagi ya? Rencananya ke depan apa? Jadi pas masuk MasterChef, aku memang udah resign jadi guru TK. Dan sebenarnya karena menurut aku tuh guru tuh panggilan ya. Aku tuh kepengen banget ngajar lagi. Cuman kalau masih online, jujur aku nggak terlalu suka karena anak TK kan, dan kamu tahu sendiri biasanya aja ketemu langsung mereka nggak bisa diem, apalagi online itu susah banget, bingung gitu loh. Dia tuh cuman bisa ngeliat layar juga gitu, sedangkan harus ada orang tuanya dia di sampingnya. Kadang kan ada beberapa mama juga yang sibuk nggak bisa mendampingin. Nah itu agak susah sih, jadinya kayak menurut aku sih kalau buat anak TK online itu kurang efektif, dan aku juga actually not really enjoy ngajar online anak TK gitu. Jadi aku sementara selama pandemi, selama belum bisa masuk offline, kayaknya aku nggak dulu deh kayak gitu. Nah ini juga ada pertanyaan yang sama ya, kenapa memilih jadi tukang masak atau chef gitu, udah aku jawab juga tadi. Ini agak mulai kepo-kepo ya ini ya. Hendra Wijaya 079, udah punya pacar Kak, share about your romantic experience. Oke. Aku jarang banget sih ya sharing tentang my romantic experience di depan sosial media seperti ini, tapi oke lah, fine, aku sharing sedikit ya. Sebenarnya kalau misalkan tipe cowok ya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu lihat fisik ya, maksudnya ada tipe, aku nggak mau nanti
nanti terus ada yang nge-stage videonya terus kayak bilang, nih aku nih gini-gini, nggak lihat ini kan, nggak lihat fisik kan. Ya nggak gitu juga, aku juga punya tipe, cuman nggak yang bawel gitu loh. Aku tuh lebih ke attitude. Pertama tuh menurut aku tuh sifat itu nomor satu, karena sifat itu paling susah diubah. Kalau nih misalnya, aku nggak menyalahkan misalkan sifat orang kayak gimana-gimana, cuman menurut aku setiap orang itu punya plus dan minusnya sendiri gitu. Memang nggak ada yang cocok sama kita 100%, nggak akan ada. Kamu cari sampai kamu ke ujung dunia pun nggak akan ada yang cocok 100% sama kamu. Tapi kita cari di saat kita ngobrol itu kita nyambung nggak, yang berantem apa enggak, terus batas toleransi kita tuh sama nggak, visi dan misi kita itu sama apa enggak, kayak gitu sih. Aku lebih ke situ. Aku tuh sebenarnya nggak banyak gitu loh pacaran, cuman beberapa deket ada, cuman aku nggak yang sampai, karena aku tuh mikirnya panjang gitu loh. Jadi misalnya aku deket sama satu orang, aku pikir panjang, orang ini bakalan kedepannya tuh bakalan bisa jadi baik apa enggak. Kamu sendiri pasti juga gitu kan, kalau misalkan pacaran, ngapain sih pacaran buang-buang waktu gitu kan. Kalau misalkan memang ujung-ujungnya tujuannya nggak nikah, pasti kan mikirnya pacaran ya tujuannya buat nikah, ya nggak sih? Aku sih mikirnya gitu ya, cuman nggak tahu kamu mikirnya kayak gimana ya. Oke, ini pertanyaan yang... Oh, sorry ya. Ada satu yang belum aku jawab ya. Udah punya pacar apa belum? Sebenarnya aku tuh udah ganteng dan keren. About romantic experience itu sama Jerry pacaran apa enggak sih?